Selamat pagi teman-teman semuanya. Di hari ini, Selasa 30 Desember 2025, jam 7 pagi, saya upload untuk update terkini pergerakan 4 saham kawalan kita, yaitu Bumi, Dewa, BRPT, dan Cuan. Nah, mohon maaf sebelumnya ya, karena saya baru bisa upload di pagi hari ini, karena kemarin malam saya ada kegiatan dan deadline yang harus saya kerjakan. Untuk pagi hari ini kita akan review dan meninjau ulang bagaimana keempat emiten ini closing di hari Senin kemarin tanggal 29 Desember 2025 dan bagaimana potensinya di hari Selasa ini nanti. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, tentu teman-teman tahu ya, di hari Senin kemarin market cukup bergairah dan jujur saya nggak begitu mantau karena saya tidur dan ada kegiatan juga, sehingga saya nggak begitu mantau. Toh juga saya lebih fokusnya ngawal swing ya. Yang menarik adalah beberapa rekomendasi swing yang sudah saya paparkan di Stockbit, stream Stockbit itu akhirnya kena ya. Disclaimer on, ini bukan ajakan membeli atau menjual, ini hanya pandangan pribadi. Teman-teman harus melakukan analisa secara mandiri terlebih dahulu, dan ini murni pandangan dari saya, bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual. Saya juga masih belajar, sehingga jangan percaya 100% kepada siapapun termasuk saya. Nah teman-teman, hari ini tadi cukup menarik ya, karena ada beberapa swing yang saya pegang itu akhirnya kena target. Salah satunya SMDR, ini juga kena ya Dro, tapi saya pegangnya tuh saya SMDR, Inco. Kalau Inco ini saya udah keluar sih dari hari Kamis atau Jumat minggu lalu. Terus Humi juga mau kena tapi nggak kuat ke 240. Inco kena, Niantam juga udah kena ya 3300. Harta ini juga kena ya, Harta 2300, high-nya di 2390. Harta udah kena, jauh malam ini udah keluar juga saya, tinggal separuh. Terus Humi ini SMDR, Adro juga kena di 1945 target swingnya 1950, sekarang di 1945, tapi ini udah nyentuh 1940 sih, 1950. Inco udah kena, SMDR kena. Nah ini MTEK, ini yang file ya, gagal karena ya tahu sendirilah di hari itu kayak gimana bantingannya, orang-orang pada sell news. Di saat itu kan ada sentimen IPO Supa ya, ternyata itu false breakout. Tapi yang ini kena MBSS 2730. Di awalnya targetnya cuma 2500 ya saya ya. Ini lumayan MBSS. Terus TINS juga udah keluar saya swing. PSAB ini masih jalan ya, masih dalam fase area di situ-situ terus lah konsolidasi. Antam juga udah kena 3300. Ini hari Senin ya, 15 Desember. Kalau yang terbaru kan 3300 tadi. Ini 3300, target realistisnya udah kena. Itu terus Dewa juga udah kena ya. Dewa ini saya upload 12 Desember. ADMR ini juga tadi baru kena, langsung ngacir ke 1600. Footer udah kena lama sih, itu udah keluar juga, saya udah keluar lama. ADMR ini udah kena ya, tadi kena setelah lama berkonsolidasi di area-area situ mulu. Dan ya inilah beberapa menu swing yang saya upload di stream Stockbit dan sudah hit target. Dan saya sekarang lagi fokus di 2 swing
VKTR sama MBMA nih yang belum kena. MBMA udah dikit lagi nih 590, lalu VKTR itu 880. VKTR ini 880 sampai 890 ya untuk target terdekatnya. Nah, sementara saya masih fokus di dua ini. Saya mau menghabiskan emiten yang sudah saya pegang di swing. Tapi kalau untuk yang 4 itu cuan, BRPT, Bumi, Dewa, itu saya masih punya barang semua ya. Karena saya dari bawah dan saya masih hold. Tapi ini jangan dijadikan acuan ataupun patokan, oh abang ini punya 4 barang itu berarti besok saya harus langsung beli. Jangan ya, itu saya dari harga bawah, ingat itu dari harga bawah. Jadi jangan asal masuk karena saya bilang kayak gitu terus nanti besok langsung masuk, jangan gitu ya. Untuk update swingnya ya ini ya, saya masih ngawal dua ini. Setelah ini selesai baru saya upload lagi lah. Ini kan saya terakhir upload itu tanggal 24 ya, dan sampai sekarang masih belum upload lagi karena pusing. Kalau misalnya ini belum dikelarin, banyak emiten pusing di kepala, kadang sampai lupa udah dianalisa mau masuk, karena kebanyakan emiten lupa. Yaudah, itu pembukaannya, mohon maaf ya agak lama. Sekarang kita langsung lanjut ke analisanya di 4 emiten kawalan kita. Yang pertama di Bumi menunjukkan adanya perlawanan ya. Setelah kemarin saya bilang apakah di MA ini ada perlawanan atau penopang yang cukup kuat. Setelah kemarin kita lihat ternyata memang MA ini menjadi support yang cukup kuat ya untuk ditopang oleh Bumi. Jadi untuk supportnya itu Bumi berada di 360 sampai 364 ya untuk terkini. Terjauhnya atau support penting, bukan terjauh ya, support penting, support mayornya itu tetap di 332 atau 330 lah, 330 sampai 332 itu sebagai support mayor yang menjaga tren Bumi ini tetap bullish. Jadi kalau untuk support minor atau support yang sekarang lagi diuji terdekat itu di 360 sampai 364. Nah, posisi kemarin dia closing di atasnya 364 yaitu di 366, sehingga kecenderungannya potensi dia masih akan menguji di sini. Apakah masih akan kuat atau enggak ya, kita akan pantau dulu. Namun dari struktur yang terbentuk di hari Senin kemarin ini menurut saya kita butuh konfirmasi lagi ya, melihat apakah Bumi ini memang kuat ditopang MA atau enggak. Kalau misalnya teman-teman mau agresif, sekali lagi ini bukan ajakan membeli atau menjual, tetap lakukan analisa secara mandiri. Area pentingnya ya di 36 ya, di sinilah 356 sampai 364, dan support mayornya di 330 sampai 332. Itu kalau misalnya teman-teman mau secara agresif yang area pertama. Kalau misalnya konservatif ya nunggu di area kedua atau nunggu konfirmasi apakah di sini memang kuat atau enggak. Jadi kita ada dua cara untuk masuk ya, secara agresif atau konservatif. Agresif itu ya langsung masuk, tapi langsung masuknya juga dengan perhitungan, bukan asal masuk. Atau konservatif, yaitu dengan menunggu adanya konfirmasi atau buy on weakness, gampangannya tuh beli ketika berada di support kuatnya atau support mayornya. Nah, itu untuk area pentingnya, dan kedepannya di hari Selasa menurut saya ini masih akan ada kecenderungan konsolidasi, dan apabila dia jebol di bawah MA maka akan ada koreksi dan mungkin bisa mengarah ke sini 340 sampai 330. Jadi selama dia masih bisa ditopang oleh MA 360-nya, maka potensi ini masih akan bermain-main di area sini. Karena dari sisi Broksum kalau kita lihat asing keluar banyak ya, 300M, 200M, dan yang nampung retail dengan perbandingan yang sangat jauh. Ya, kita lihat
Ini asing keluarnya banyak sekali loh nih. Tapi yang menarik adalah asing ini keluar banyak tapi harganya itu masih dijaga ya. Masih dijaga. Meskipun asingnya keluar banyak. Kalau kita lihat secara historis di tanggal 23 ya, setelah dia naik impulsif ini. Kalau kita lihat di tanggal 23 itu, asing ini keluarnya nggak sebesar kemarin. Tapi penurunannya itu hampir dari atas ke bawah 6%-an. Sedangkan kemarin asing keluar banyak tapi harga masih dijaga. Untuk kemarin tanggal 29. Ya, kalau kita lihat ini asing keluar banyak tapi masih dijaga harganya, nggak sampai yang turun jauh ya. Sehingga potensi besok, hari ini hari Selasa, menurut saya sih akan main-main di area sini-sini mulu sih. Pokoknya area pentingnya bumi itu di 332, 330 lah, 330 sampai 340. Untuk yang area minor atau area yang diuji sekarang itu di 356 sampai 364. Ini untuk bumi. Secara view overall masih uptrend dari garis besarnya ya. Ini untuk bumi. Dari Broksum area penting sudah saya jelaskan. Lalu selanjutnya dewa. Nah, dewa ini kebalikannya bumi ya. Dia kuat ditopang oleh MA tapi langsung ngacir ke atas. Nah, ini kebalikannya si bumi ya. Dia masih kuat nih ditopang oleh MA dan supportnya ini. Tapi dia melakukan aksi beli yang sangat impulsif sehingga membentuk candle seperti ini. Dan ini cukup menarik kemarin ya, karena volume transaksinya sangat jumbo ya kemarin kalau kita lihat. Potensi kemana? Menurut saya ini tetap harus hati-hati ya. Bagi yang masih punya barang, bisa untuk meminimalisir risiko dengan pasang trailing stop. Atau kalau misalnya teman-teman ada conviction tertentu, ya monggo. Yang penting teman-teman bisa menganalisa secara mandiri, bisa mengambil keputusan dari hasil pengamatan atau observasi teman-teman sendiri. Jangan karena FOMO terus buta ini dalam arti ya sudah saya bilang berkali-kali ya, kalau misalnya mau nge-hold suatu emiten itu ya harus tahu alasannya, harus ada dasar pertimbangan yang jelas. Jangan kok asal hold, ini tahun depan pasti akan ke 1000, pasti akan ngejar MSCI. Ya itu kan rumor atau berita yang beredar ya, tapi seenggaknya teman-teman harus bisa melihat secara komprehensif atau secara luas dan menentukan apakah ini layak di hold apa enggak. Yaitu cara teman-teman sendirilah gimana menilainya. Yang pasti menurut saya ini hari Selasa nanti teman-teman harus memitigasi risiko, karena memang kenaikannya secara impulsif ya. Dia menembus dua resisten langsung dan hampir menyentuh ke resisten selanjutnya di 695. Potensi besok menurut saya dia pasti akan menguji dulu ke 695 ya. Dia akan menguji ke sini, lalu apabila ada volume yang mendukung, dia akan mengejar sampai ke 720 resisten selanjutnya. Jadi secara garis besar target terdekatnya itu dia ada di 720, 3% dari harga sekarang. Tapi syaratnya dia harus menembus 695 dengan volume yang meyakinkan dan impulsif. Yang menjadi permasalahan adalah ini rawan adanya taking profit, karena dari sisi Broksum AK BK memang memborong ya, dia beli banyak. Tapi kalau teman-teman ingat, ini polanya kan kayak bumi tanggal 22 ya. Bumi di tanggal 22 itu kan juga asingnya borong banyak nih. Nah sama ini 300-an M.
retail juga keluar waktu itu. Kita lihat lagi ya Bumi. Nih, dia memang open langsung mau ngejar ke resisten selanjutnya. Tapi nggak sampai ternyata, cuma di 406 kan waktu itu. Terus nggak kuat langsung diguyur dan mengalami fase koreksi tipis. Nah, Dewa juga gitu. Kita harus bisa mengantisipasi risiko yang terjadi. Meskipun memang dari sisi Broksum itu sangat bagus, asing akumulasi besar. Nih, asingnya akumulasi sangat besar, retail keluar, XL keluar. Tapi yang perlu dicatat adalah dengan AK masuk segede ini, maka potensi dia taking profit pun akan sangat berpengaruh ke harga ya nantinya. Sehingga menurut saya ya teman-teman yang masih punya barang itu pasang trailing stop, atau seenggaknya menargetkan yang realistis itu terdekat ya di 695 sampai 700. Kalau itu bisa jebol secara impulsif ya dia akan menuju ke 720. Jadi secara singkat area pentingnya Dewa itu di mana? Area pentingnya Dewa itu untuk terdekat di 695 sampai 700 sebagai target ya, sampai 720. Nah, untuk supportnya dia ada di 650, 645, di 645 sampai di 605. Secara garis besar view garis besar 575 adalah benteng pertahanan yang harus dijaga, karena ini sebagai support MA dan support terakhir yang menjaga agar Dewa itu bisa melanjutkan kenaikan dan memiliki struktur yang masih uptrend. Jadi secara singkat, untuk area penting saya ulangi ya, targetnya terdekat itu di 695 sampai 700. Kalau misalnya bisa tembus nanti akan ke 720. Dan untuk area support minornya itu di 645, terus di 605 juga sebagai support minor kedua, dan support mayor atau kuatnya itu ada di 575 sampai 555. Sudah paham ya teman-teman untuk area pentingnya Dewa. Secara overall ini masih uptrend ya, karena masih ditopang oleh MA. Potensi hari Selasa menurut saya dia akan ada kecenderungan rawan untuk taking profit, sehingga bisa untuk memitigasi risiko. Gitu ya teman-teman untuk Dewa. Selanjutnya cuan dan BRPT. Nah, untuk cuan kita lihat dia ternyata habis nyentuh sini langsung ada konfirmasi naik gap up ke sini, ke area support berikutnya. Dia langsung mengklaim area sini, bahkan dia mencoba untuk mengklaim support ke support 50% nya yaitu di 2380, dan sekarang closingnya pas di situ. Resisten support. Jadi dia ini bereaksi ketika udah nyentuh sini. Ternyata ada reaksi, yaitu dia mengklaim resisten selanjutnya. Kan waktu itu saya memperkirakan dia akan bermain-main di sini dulu kan. Ternyata kemarin hari Senin dia langsung loncat mengklaim area resisten selanjutnya dan bahkan nembus 2 MA sekaligus. Ini. Dan dia closing di pas area support sekarang. Resisten sekarang 2380. Sehingga potensi ini ada konfirmasi awal mula reversal. Namun kita perlu menunggu konfirmasi lagi, karena ini potensi mungkin ada koreksi tipis sebelum dia lanjut naik lagi. Dan kalau misalnya itu terjadi ya ini akan membentuk pola double top. Ya let's see lah, kita lihat. Jadi secara overall view-nya ini mulai menarik untuk dipantau ya untuk cuan. Jadi ini bisa dikatakan area sini cukup kuat, karena dia nggak langsung diturunin tapi langsung loncat naik.
dan parkir di area 2380 yang sebagai resisten terkininya. Dia bahkan mau mencoba menyentuh MA berikutnya, yaitu di 2490, 2480, tapi ternyata nggak sampai dan closing di area 2380. Sehingga ini menarik untuk dipantau teman-teman. Untuk area terdekatnya di mana, ya di sini 2500 sebagai resisten terdekat, dan supportnya ada di sini 2300 sampai 230 sebagai support minor. Mayornya tetap di sini 2180 sampai 2260. View-nya dia harus berada di atas 2180 agar potensi reversal atau pembalikan arah itu valid. Kalau dia ini turun lagi sampai sini, ya berarti kita wait and see lagi. Nah, ini salah satu indikasi sinyal awal dia ada potensi reversal atau pembalikan arah. Dari sisi Broksum kita lihat masih netral. Asing gimana asing? Asing masih, ya ini masih so-so lah, biasa-biasa aja. HP keluar, CC keluar. Ya kita lihat besok lah ini. Potensi, maaf kok besok sih, hari ini. Kita lihat hari ini, hari Selasa ini gimana respon dari market. Kalau menurut saya sih akan tetap ada koreksi kecil sebelum dia lanjut naik lagi. Karena dari Broksum masih belum mendukung ya. Jadi ini mulai menarik untuk dipantau. Selanjutnya BRPT. Ya terakhir ini BRPT. Nah, ini BRPT menurut saya lebih menarik ya dari cuan. Dia di tanggal 24 itu menyentuh pas di support 3120, dan hari Senin kemarin dia juga kayak cuan ya, loncat, dan dia sempat nyentuh ke sini ternyata di 3340. Enggak deng, belum sampai situ, belum sampai 3340. Berapa sih anunya? Ini sampai anu doang ini, 3320. Iya, high-nya 3320. Belum sampai ke 3340 ya, belum menguji situ ya. Tapi seenggaknya ini ada konfirmasi bahwa area sini lumayan bisa dipantau, karena ketika nyentuh sini dia langsung loncat. Tapi kita perlu tunggu konfirmasi lebih lanjut ya. Tetap kita harus menunggu konfirmasi. Itu kalau misalnya stylenya teman-teman konservatif ya. Kalau agresif ya monggo, tapi harus dengan analisa pribadi, dengan pertimbangan yang matang. Dan ingat, Dior ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Ini untuk BRPT menurut saya cukup menarik karena dia udah bisa mengklaim area MA sebelumnya ya, yaitu di 3230. Support terdekatnya di 3320, maaf 3230 sampai ya 3120. Untuk resisten terdekat di 3340 sampai 3450. Ini untuk BRPT, view-nya cukup menarik menurut saya. Dari sisi Broksum pun ini juga cukup menarik ya, asing udah mulai ngumpulin lagi. Ya bener, ini menurut saya lebih menarik dari cuan ya, dari sisi struktur dan Broksum. Mungkin ini bisa falling wedge. Ya let's see lah, kita lihat gimana ntar. Kalau saya pribadi masih menunggu itu ya, update menu swing yang sudah saya share di stream Stockbit saya. Silahkan untuk berkunjung dan mungkin follow ya, silahkanlah, terserah ya. Style saya swing, jadi saya ini lebih ke swing trader ya, karena saya masih ada kesibukan sebagai freelance dan ada beberapa project.
sehingga saya memang cocoknya dan nyamannya itu style swing, meskipun memang memakan waktu yang relatif cukup agak lama ya. Kayak misalnya ADMR itu, DMR ini kan dari tanggal 8 kalau nggak salah ya, tanggal 8 Desember. Tapi selama tanggal 8 Desember sampai sekarang, ADMR ini ya masih dalam strukturnya, masih di area-area sini. Jadi butuh kesabaran memang. Tapi saya nyamannya ya gitu, karena saya dulu awal-awal memang jadi scalper awalnya, day trading harian gitu. Cuma lama-lama capek sendiri saya, karena itu bukan style saya. Makanya teman-teman harus bisa mengenali dirinya sendiri, self awarenessnya harus ditingkatkan, biar tahu style yang cocok buat teman-teman tuh kayak gimana. Apakah swing, apakah day trading, atau investor, yaitu preferensi masing-masing. Itu ya teman-teman untuk analisa 4 saham ini. Bumi Dewa BRPT Cuan. Terima kasih sudah menyimak, saya masih belajar. Dan postingan ini atau video ini bukan sebagai ajakan membeli atau menjual, tapi hanya sebatas analisa pribadi, pandangan pribadi saya sebagai retail kecil-kecilan, retail teri. Dan saya juga masih baru di saham dari 2022 sampai 2023, jadi masih baru lah. Itu ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi.